Selamat siang, trader Indonesia, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maurits di awal bulan yang baru, 1 September tahun 2022. Seperti biasa, saya akan memulai analisa trading kita pada hari ini. Saya akan membahas tentang apa saja yang terjadi pada hari ini. Analisa-analisa teknikal yang akan melandasi pergerakan pasar pada kita semuanya. Seperti biasa, trader Indonesia. Kita langsung mulai aja dari analisa pertama. Kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika para trader semuanya? Sambil saya menyiapkan dulu semuanya, sahabat trader. Mana itu kalender ekonomi? Oke, Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Kita masuk dari indeks dolar Amerika trader, dan seperti biasa semua diawali dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini. Seperti yang kita ketahui semuanya bahwa hari ini awal bulan yang baru, bagaimana selama pembukaan ini pergerakan indeks dolar Amerika udah sangat kuat ya. Setelah kemarin sempat mengalami penurunan terdahsyat, sempat menyentuh titik 108.315, bergerak pasti hari ini mengalami kenaikan, dan semua ini sudah sangat jelas kenaikan ini sampai menunggu non-farm payroll yang akan terjadi besok. Hari ini banyak sekali berita-berita yang sangat luar biasa ya, dan kita bisa lihat ini kenaikannya sudah sampai menyentuh 109.36. Apakah dia bisa tembus lagi dan bisa menyamai 109.468 sampai di esok hari? Trader, kita akan lihat semuanya dan bagaimanakah pergerakan saat ini. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa dia sudah bergerak menyentuh di level, pingin menyentuh sampai di level support resisten pertama 109.120, dan kita lihat di sini bahwa bagaimanakah pergerakannya. Dari sini sudah sangat jelas saya bisa bilang bahwa pergerakan yang terjadi masih masih bisa ya. Kalau untuk analisa saya dia masih bisa sampai ke 109.186. Masih bisa terjadi. Kita akan lihat bagaimanakah setelah masuk pasar Eropa ya. Oleh karena itu saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa apabila nanti terjadi penurunan, minimal penurunan dia itu sampai di 108.6865. Nah, tapi ingat trader, hari ini yang ingin saya sampaikan kembali buat kita semuanya bahwa hari ini akan banyak kali news yang terjadi. Nah, kita lihat di sini bagaimanakah hari ini news akan terjadi pada kesempatan ini. Pada pukul 14.55 akan ada indeks pembelian PMI Jerman ya. Ini harap diperhatikan karena sangat mempengaruhi terhadap euro. Begitupun juga pada pukul 15.30 GBP indeks pembelian manufaktur mempengaruhi terhadap pound sterling, dan terakhir klaim pengangguran awal, dan terakhir juga indeks pembelian manajer pembelian di Amerika Serikat. Jadi hari ini untuk indeks pembelian akan mempengaruhi pertama euro 14.55, 15.30 gold, pound sterling 21.00 Amerika punya dolar. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita lanjut. Dari sini sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pergerakan ini masih bisa punya peluang untuk mengalami kenaikan lagi, dan minimal kenaikannya sampai di 100, maksimal 109.180. Mari saya gambar dulu. Nah, ini dia. Masih. Nah, saya bisa berasumsi bahwa pergerakannya itu dari 108.865 sampai 109.180. Sementara ini dia bergerak di sekitaran 109-an. Ya, 109 poin berapa tadi ini barusan aja ya. Nah, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD trader semuanya ya. Untuk pergerakan Euro USD, Bapak Ibu semuanya trader Indonesia bisa lihat bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini sudah sangat jelas dengan adanya kenaikan yang terjadi pada indeks dolar membuat Euro USD mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat penurunan yang terjadi. Kita lihat bahwa penurunan yang terjadi, saya masih tetap berasumsi bahwa dia masih bisa menembus di titik level 1 di sini. 1.00063. Dan kalau memang terjadi penurunan yang
yang sangat dahsyat terus, maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa minimal dia bisa sampai ke 0.99971 dan paling maksimal di 0.99900. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini dia akan bergerak dari 1.00313 sampai 0.99971. Ini dia pergerakannya di sini. Oleh kita gambar dulu. Nah, ini dia. Ini asumsi saya nih. Sampai masuk pasar Amerika dia nih. Akan terjadi seperti kayak gini. Tapi ingat bahwa news terjadi akan terjadi. Bisa aja dia akan turun di sini, di saat news dia balik lagi dengan ketentuan bahwa pembalikan dia paling tertinggi itu sampai di 1.00313. Ini harap diperhatikan ya. Makanya kenapa saya memberikan gambaran di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling USD. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling USD trader semuanya? Untuk pound sterling USD sudah sangat jelas sekali bahwa sama seperti euro USD di mana pergerakannya lebih banyak ke bearish, pound sterling USD juga sama ya. Pergerakannya juga sama trader, dan kita bisa lihat bahwa bagaimanakah pergerakannya, kenaikannya. Nah, di sini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa masih menurut saya dia masih bisa turun. Maksimal penurunan dia untuk saat ini dia bisa sampai ke 1.15533. Dan setelah itu dia akan mengalami pembalikan arah. Dan pembalikan arah itu saya bisa berasumsi bahwa pembalikan arah yang paling tertinggi itu di sekitaran 1.16159. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Pergerakannya seperti kayak gini ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, saya belum mau bilang bahwa nanti pergerakan dia itu bisa sampai di level sini, trader. Pergerakan dia bisa sampai di level sini. Bisa aja kalau sampai dia mengalami penurunan dengan adanya penguatan dolar sampai di 1.15300, itu adalah pergerakan yang paling maksimal yang akan terjadi. Tapi saya masih tetap berasumsi bahwa dia akan bergerak dari 1.15533 di sini, yang titik paling terendah apabila masih mengalami penurunan. Dan apabila terjadi pembalikan arah, dia akan bergerak sampai di 1.16159. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah gold kita pada hari ini? Untuk gold, Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia, gold ini, pergerakan dari gold sudah sangat jelas bahwa gold, tendensi gold hari ini mengalami penurunan dan dia mengikuti penurunan terus. Penurunan, kalau kita berbicara tentang emas, ya Bapak Ibu ya, kita berbicara tentang emas, maka kita bisa lihat bahwa pergerakan emas ini turun mencapai nilai titik terendah selama 5 minggu terakhir. Ya, hal ini diakibatkan karena kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika. Nah, terutama menjelang non-farm payroll besok pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini gold turun dan kita bisa lihat bagaimana pergerakannya ya. Kita bisa lihat bagaimana pola pergerakannya turun. Kita bisa lihat bagaimana pola pergerakannya. Dari sini sangat jelas bahwa gold ini dia sementara sekarang ya, dia udah sampai titik resisten, dia akan mencoba mengalami kenaikan. Dan kalau saya bilang ya, kalau gold ini mengalami penurunan, penurunan dia yang paling terendah itu bisa sampai di 1701.27 ya. Saya berasumsi bahwa setelah ini dia akan mengalami kenaikan, dan kenaikan dia menurut saya itu paling tertinggi di 1710.15 ya. 1710.15, sedangkan yang paling terendah kalau bisa mengalami penurunan itu di 1701 ya. Ini harap diperhatikan. Ini saya kasih pergerakannya dulu di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Tapi apabila terjadinya kontraksi yang sangat luar biasa dan mengalami penurunan, saya bisa bilang bahwa penurunan yang terjadi maksimal itu bisa terjadi sampai di level 1694. Tapi menurut saya ya paling terendah ya di sini 1697. Ini kalau terjadi penurunan yang dahsyat. Untuk sampai 1694 menurut saya masih jauh, masih sangat jauh. Oke, kita lanjut sekarang ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan dari Bitcoin, Bapak Ibu semuanya? Untuk Bitcoin sudah sangat jelas bahwa pergerakan Bitcoin hari ini tendensinya mengalami penurunan ya yang dahsyat. Mulai awal bulan September
September dengan penurunan yang dahsyat, dan kita akan lihat bahwa bagaimanakah penurunan yang akan terjadi. Saya masih bisa berasumsi bahwa penurunan ini masih bisa terjadi sampai di 19.898. Ya, oleh karena itu menurut analisa saya, tendensi pergerakan dia itu yang paling tinggi apabila terjadi kenaikan, dia sampai di 20.136. Tapi saya masih tetap berasumsi bahwa penurunan masih akan bisa terjadi. Oleh karena itu, pola pergerakan dari Bitcoin sudah sangat jelas. Saya bisa bilang bahwa dari 19.898 sampai 20.136 itu adalah titik dari pergerakan Bitcoin pada hari ini. Oke, trader semuanya, ya. Demikianlah, ya, trader. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Oke, trader semuanya, trader Indonesia, rekan trader semuanya. Demikian analisa harian kita pada hari ini, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk trader semuanya. Akhir kata saya mengundurkan diri. Satu yang ingin saya sampaikan buat para trader: beranalisalah sesuai dengan kemampuan kita. Terus membaca, dan terus membaca setiap pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini melalui informasi-informasi fundamental, dan padukan informasi fundamental tersebut dengan teknikal yang dimiliki oleh para trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.